Selamat siang teman-teman, selamat beraktivitas. Semoga teman-teman di rumah sehat-sehat walafiat ya. Jadi kembali lagi dengan saya Ralan Ende. Untuk video kali ini saya akan melakukan P2H Terex truk. Ini Terex generasi 10 ya. Kalau video saya yang kemarin itu ada di P2H cara melakukan pengecekan oli mesin dan transmisi. Kalau untuk kali ini kita akan melakukan pengecekan oli mesin dan transmisi terus dengan kita melakukan P2H di bagian luar kabin Terex, di bagian luar, di bagian undercarriage-nya, terus pokoknya semua kita akan P2H semua ini. Ini Terex truk ya. Terex truk generasi 10, Terex TA 400 ya. Jadi oke teman-teman, sebelum teman-teman menonton videonya, silakan teman-teman dukung terus channel saya dengan cara like, subscribe, komen, dan jangan lupa bunyikan tanda loncengnya sehingga teman-teman bisa mendapatkan video-video terbaru dari saya. Oke, ikuti terus videonya. Jadi baik teman-teman, untuk melakukan P2H-nya kita melakukan awalnya dari sebelah kiri ya. Kita melakukan P2H dari sebelah kiri dari unit, pada unit. Jadi kita melakukan dari sebelah kiri dia. Oke. Sekarang untuk melakukan P2H, melakukan pengecekan oli mesin atau oli transmisi, kita harus yang terlebih dahulu kita harus kasih buka cover engine-nya. Ini cover engine kita harus naikin dulu, baru kita bisa melakukan pengecekan oli mesin dan transmisi karena posisinya itu di bagian dalam, Jadi oke, untuk melakukan P2H-nya ini kita buka dulu. Ini kita kasih naik dulu dia punya cover engine. Ini ya teman-teman. Itu teman-teman lihat, itu cover engine-nya naik ya. Oke, setelah kita buka begini, ini bisa kita melakukan pengecekan yang di bagian mesin-mesinnya itu ya. Oke, sekarang kita melakukan pengecekan di bagian mesin. Aduh. Jadi oke teman-teman, ini tampak mesin tampak dari mesin Terex. Ini mesinnya ini dia menggunakan mesin Scania ini. Ini keren, di sini saya lihat ada tulisan Scania nya. Dia menggunakan mesin Scania ini ya. Oke. Nah, untuk melakukan pengecekan oli engine, jadi di sini teman-teman. Ini untuk melakukan pengecekan oli engine. Jadi ini yang merah ini stick oli engine ya, dia berposisi di sebelah kiri dari mesin. Jadi ini namanya stick oli engine. Ini tutupan oli engine, tutupan oli untuk melakukan pergantian oli atau penambahan oli. Jadi di sini dia. Kita bisa tambahkan dari sini. Ini kita melakukan pengecekan olinya. Sticknya kita tarik. Ini ya teman-teman. Nah ini teman-teman lihat. Nah ini olinya kurang ini ya, dia hanya sampai di sini saja. Untuk normalnya dia olinya sampai di sini. Ini ada titik satu di sini, ada benjolan ini. Nah terus kalau di sini ini olinya mau habis, tapi kalau di sini ini pas, normalnya sampai di sini dia. Tapi karena saya cek sampai di sini, ini pas-pas di pertengahan ini minta penambahan oli ini. Begitu teman-teman. Jadi dia normalnya pas di sini, di atas ini dia. Oke, itu cara untuk melakukan pengecekan oli engine. Nah terus
Kalau yang ini kita melakukan pengecekan oli transmisi. Di sini dia teman-teman. Ini oli transmisi ya. Ini kita putar, buka. Kita akan mengecek. Jadi untuk pengecekan oli transmisi sebetulnya posisi mesin itu running ya, atau mesin itu bunyi. Nah, ini dia teman-teman. Jadi kalau untuk oli transmisi normalnya harus sampai di sini dia. Sampai di sini. Jadi ini olinya masih pas, ini masih bagus olinya. Oke, ini untuk melakukan pengecekan oli transmisi. Oke. Nah, setelah kita melakukan pengecekan oli transmisi, jangan lupa juga kita melakukan pengecekan dari semua yang ada di bagian mesin ini ya. Terus kita melakukan pengecekan radiator. Ini tabung airnya. Ini dia punya tempat radiatornya. Normalnya dia sampai di sini ya, teman-teman. Ini ada garis di sini. Ini ada garis di sini. Ini dia normal. Tapi ini agak kurang ini. Kurang ini air radiatornya ini. Jadi normalnya dia harus sampai di sini dia, pas di garis ini. Ya, setelah kita melakukan pengecekan air radiator, kita melakukan pengecekan ini untuk air wiper ya. Ini air wiper. Ini air wipernya kosong ini. Ini air wipernya kosong karena selangnya di sini sering lepas. Jadi sengaja tidak isi air. Selangnya di sini sering lepas dia. Dia harus pakai kelang. Jadi di sini dia. Ini untuk pengisian air wiper ya. Nah, jadi untuk pengisian air wiper, pengisian air radiator, untuk pengecekan oli mesin, oli transmisi itu berada di bagian mesin ya, berada di bagian mesin. Jadi kita harus membuka cover engine-nya ya. Nah, jadi ini kipas radiator. Di sini ada radiatornya. Ini jadi kita perlu cek di sini dari fumble-fumble-nya. Ya, kita harus cek semua. Nah, ini kipas radiatornya. Terus kalau yang ini kondensor AC ya. Ini kondensor AC ini. Yang ini. Ya. Ini dia. Ini kondensor AC ini. Ini. Oke. Sekarang kita lanjut. Setelah kita pengecekan di bagian mesin, kita melakukan pengecekan di bagian kaki-kakinya, bagian bawahnya ya. Oke, setelah kita melakukan pengecekan di bagian mesinnya, kita jangan lupa untuk menutup kembali cover engine-nya. Nah, jadi untuk menutupnya kita tekan di sini dia, teman-teman. Ini ada panah bawah ini, tekan ke bawah dia. Oke. Oke. Nah, setelah kita melakukan pengecekan di atas, nah jadi oke teman-teman. Nah, terus kalau yang ini level oli brake. Ini level oli brake. Nah, terus kalau yang ini level oli hidrolik. Nah, dia normalnya sampai di sini teman-teman. Memang ini pas sudah ini. Nah, tapi kalau level oli brake ini kurang ya. Ini harus perlu penambahan, dia harus sampai di atas. Oke. Sekarang kita akan melakukan pengecekan di bagian tayar semuanya. Oke. Ini tayarnya. Jadi di bagian tayar ini kita perlu melakukan pengecekan dari batu roda. Itu di dalam itu batu roda ini ya. Ini di bagian dalam ini batu roda. Karena kenapa kita harus melakukan pengecekan? Siapa tahu mungkin batu rodanya itu ada yang longgar atau ada yang patah. Bisa kita laporkan ke mekanik atau atasan kita. Nah, jadi kalau yang ini namanya final drip. Final drip ini. Ini tempat oli ya. Tempat oli final drip. Ini. Oke. Jadi sekarang kita ke sini. Ini kalau di sini teman-teman, ini namanya stick oli drop box. Ini stick oli drop box ini. Ini dia teman-teman. Nah, jadi dia batasnya sampai di sini nih. Ini ada nih, ya.
Terus setelah kita pengecekan itu, kita mengecek di bagian bawah. Di sini teman-teman. Ini kita perlu ngecek. Ini di sini ada joinnya. Di sini ada joinnya. Ini kita perlu ngecek dari baut-bautnya semua. Terus dari hose-hosnya, hose hidrolik. Setelah itu hose brake. Ini hose brake ya. Ini hose brake dari Terek ini. Ini hose brake. Yang di atas ini hose hidrolik ya. Jadi kita perlu mengecek semua. Sebelum melakukan pengoperasian, kita perlu melakukan pengecekan terlebih dahulu. Jadi untuk yang ini tork rod. Ini tork rod ya. Tork rodnya ini. Ini dia. Oke. Nah, terus kalau yang ini namanya rubber spring. Ini rubber spring ini. Nah, jadi setiap kali kita melakukan pengoperasian, terlebih dahulu kita harus melakukan pengecekan rubber spring ini juga. Karena kita mengkhawatirkan jangan sampai ada yang pecah atau ada yang patah sudah ini. Karena kalau memang ini patah atau pecah, artik itu dia tidak normal jalannya, bisa-bisa rebah. Pada saat ngedam bisa-bisa rebah. Jadi ini harus perlu dicek dari rubber spring ini. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, terus kalau yang ini silinder dam. Ini silinder dam ya. Oke. Ini tayarnya di bagian belakang terdapat 2 tayar ya. Atau ban, terdapat 2 ban di bagian belakang unit ini. Terdapat 2 ban. Jadi dia dilengkapi dengan final drip juga. Ini final drip. Sama, dilengkapi dengan final drip juga. Yang perlu kita cek di sini baut-baut rodanya, dari baut-baut final drip juga kita harus mengecek. Oke, sekarang kita lanjut. Ini biar lebih jelasnya teman-teman, ini namanya tadi yang sudah saya jelaskan, ini rubber spring ya. Ini rubber spring, terus ini hose brake-nya juga ini. Pokoknya kalau yang ke arah ban atau ke arah pelang berarti ini hose brake-nya ini. Nah, terus untuk di sini ini lampu mundur. Ini lampu mundur. Ini alarm mundur atau back alarm. Ini kameranya. Kalau di Terek ini dia dilengkapi dengan kamera untuk memonitor di belakang unit, pada bagian belakang unit, sehingga di dalam itu ada layar monitornya, sehingga kita bisa tahu di belakang unit itu apakah ada unit atau tidak, karena kita bisa monitor di dalam. Ini kamera dari unit itu ya. Nah, terus ini ada lampu rating, lampu rem, ada semua. Karena Terek ini masih baru nih. Oke. Jadi ini maplarnya ya. Maplar atau knalpotnya ini. Ini tabungnya. Yang ke atasnya itu ada knalpotnya itu. Itu, maplar atau knalpotnya. Ini tabungnya ini, tabung saringannya ini. Ya. Jadi ini pun ban depan atau tayar bagian depan. Ini yang kita perlu cek juga. Ini dari baut-bautnya semua. Terus dengan tekanan angin juga. Kita harus perlu cek dengan tekanan angin juga. Karena kalau memang tekanannya anginnya kurang, bisa kita melakukan penambahan angin. Oke. Ini untuk tempat fuel. Ini penutup fuel. Jadi untuk pengisian fuel di sini dia teman-teman. Di sini ini ada gambar fuel di sini. Ini dia teman-teman ya. Nah, terus kalau yang ini ada tabung di atas ini. Ini namanya tabung grease. Ini namanya tabung grease. Dia otomatis dia. Setiap 1 jam dia akan grease sendiri. Grease-nya masuk sendiri dia. Nah, begitu teman-teman ya.
Oke, setelah sudah semua kita mengecek. Kenapa kita harus melakukan pengecekan pada unit? Karena sebelum kita melakukan pengoperasian atau melakukan pekerjaan, jadi unit itu kita harus perlu dicek sehingga kita bisa tahu bahwa unit ini bisa betul-betul siap dipakai. Itulah fungsinya yang namanya P2H. P2H itu kepanjangannya pemeriksaan perawatan harian itu. Jadi begitu. Jadi untuk P2H di bagian luar T-Rex mungkin hanya sampai di sini saja ya teman-teman. Jadi silakan untuk teman-teman yang belum melakukan subscribe, silakan melakukan subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya sehingga teman-teman bisa mendapatkan video-video terbaru dari saya. Oke teman-teman, jadi terima kasih teman-teman yang telah mengklik atau menonton video saya. Terima kasih ya. Selamat siang.